Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna Minggu 20 Februari 2022. Kita akan memulai ibadah kita dengan bernyanyi dari KJ 10 bait yang pertama dan yang kedua, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkat, berilah musikmu berkat, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Ya Bapak, kami datang ke dalam hadirat-Mu ya Bapak, untuk memulai ibadah IHMPT pada hari ini Bapak. Ya Bapak, terima kasih atas kesempatan hari ini Bapak. Kiranya Engkau pimpin ibadah ini Bapak dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapak. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman. Kita menyambut firman dari KMM 3, baitnya yang pertama, Bapa di sorga mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Halo, shalom adik-adik, selamat pagi. Kita ketemu lagi ya adik-adik di minggu pagi hari ini bersama saya Kak Rino. Kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan di pagi hari ini. Kami kembali menghadap Engkau Tuhan. Dengan segala keberadaan kami ucap syukur Tuhan menyertai seminggu yang telah kami jalani. Dan kami percaya Engkau menyertai memberkati kami Bapa. Bapa, sekarang kami ingin membaca serta merenungkan firman Tuhan. Urapilah setiap kami, khususnya hamba-Mu yang akan menaburkan firman ini. Kiranya hanya Engkau sendiri yang berbicara kepada kami semuanya, sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pagi ini kita akan baca Alkitab dari kitab Yosua 1. Yosua 1 ayatnya yang pertama hingga ke-8.
Kalau judul perikopnya, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Yosua 1 ayat 1 sampai 8. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, ke sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikianlah bacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Baik adik-adik yang terkasih, kita sudah menjalani ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna secara online ini sudah berapa lama ya? Sudah 1 tahun lebih ya. Dari 2020, mungkin sekitar bulan Maret ya. Dari awal pandemi itu. Bahkan mungkin dari sebelum Februari atau sekitar setelah Maret ya. Maret pertengahan ya. Berarti sudah hampir 2 tahun ya. Puji Tuhan kita bisa melalui ini semuanya dengan baik. Kadang kita ya ada yang dari kita ada yang sampai harus isolasi mandiri karena terdampak COVID ini, keluarga kita, entah mungkin orang tua, saudara-saudara, atau mungkin om tante, opa oma mungkin yang harus ada yang kena ya. Dan kita bersyukur Tuhan sampai saat ini masih menjaga dan menyertai kita. Adik-adik, pembacaan kita mengenai Yosua ya. Bapak Yosua ini salah satu orang hebat gitu. Salah satu orang tokoh di Alkitab. Bahkan sampai satu kitab di dalam Alkitab ini berjudulkan namanya beliau gitu ya. Musa aja nggak ada kitabnya Musa ya, ada nggak ya? Nggak ada kitab Musa gitu. Kalau Yosua ada kitabnya, Yosua, Daniel gitu ya. Nah adik-adik, Yosua ini siapa sih sebenarnya? Kalau dari ayat 1 kita baca, Yosua ini adalah abdi dari Musa. Musa ini pemimpin bangsa Israel yang mulai memimpin dari keluar dari
tanah Mesir, dibawa di padang gurun ya selama 40 tahun. Nah, si Yosua ini abdinya Bapak Musa. Abdi itu apa ya bahasa sekarangnya, mungkin pelayan gitu ya. Pelayan itu yang kayak gimana sih Kak gitu? Apa pelayan PT gitu? Enggak ya, mungkin kalau pelayan di sini apa ya? Orang yang disuruh-suruh lah ya. Mungkin kalau di rumahnya ada ART, asisten rumah tangga, yang biasa kita suruh-suruh tuh, Mbak, tolong bikinin Indomie gitu, atau Mbak, tolong ambilin ini dong Mbak gitu. Mbak, tolong itu, tolong ini gitu. Ya, kurang lebih gambarannya seperti itulah seorang abdi ya. Jadi secara secara posisi ya memang dia menjadi second level gitu ya, levelnya di bawah dari tuannya gitu ya, tuannya Musa. Tapi dalam perjalanan hidupnya Yosua ini menunjukkan hal-hal yang baik gitu. Dia setia sama tuannya sampai dia dipercaya menjadi seorang pengintai. Adik-adik ingat ya, dalam beberapa minggu lalu kita ada pembacaan Alkitab tentang Yosua juga ya. Kisah tentang pengintai ini, 12 pengintai. Dan dia bersama temannya Kaleb, dia mengintai bangsa Kanaan di tanah Kanaan sana, dan dia memberitakan hal-hal yang benar dan menguatkan bangsa Israel. Di situ apa ya, namanya Yosua ini semakin dikenal, semakin dipercaya sama Musa, terlebih oleh Tuhan sendiri. Dan kalau adik-adik baca di ayat 2 ini perintah Tuhan Allah secara spesifik, dia berbicara kepada Yosua. Dia katakan, Yosua, hambaku Musa sudah mati ya, sudah meninggal. Sebab itu bersiaplah sekarang untuk apa? Untuk menyeberangi sungai Yordan dan merebut tanah Kanaan. Di ayat 2 ini Tuhan memberikan perintah, tapi tidak hanya perintah, adik-adik. Di ayat 3 terus sampai ayat 5, setelah ada perintah, ada apa? Ada janji Tuhan. Ada janji Tuhan. Janjinya apa? Janjinya Tuhan akan menyertai Yosua. Bukan cuma Yosua yang disertai, seluruh bangsa Israel akan disertai dan diberkati. Seluruh tanah yang diinjak oleh kakimu, telapak kakimu akan menjadi milik kamu. Wah, hebat sekali nih. Dan seperti Tuhan telah menyertai Musa, Tuhan juga akan menyertai Yosua bersama-sama dengan bangsa Israel. Yang janji Tuhan loh ini loh. Tuhan Allah yang berjanji, yang menciptakan langit dan bumi ini ya. Tuhan yang berjanji. Kalau manusia yang berjanji kan ya kalau ditepati syukur, kalau enggak ya sudahlah. Kadang-kadang manusia kan suka begitu gitu kan. Tapi intinya Tuhan itu berjanji hal-hal yang baik sekali. Dia janji akan memberkati Yosua. Dan setelah Tuhan berjanji di ayat 6 dan 6, 7, 8, Tuhan mengingatkan, untuk itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu apa ya artinya? Tuhan memotivasi, menyemangati, mau menguatkan Yosua. Kenapa Tuhan mau menguatkan Yosua? Tuhan mengatakan kuatkan dan teguhkanlah itu berapa kali adik-adik? Di ayat 6 ada sekali, ayat 7 ada sekali lagi, ayat 8 gak ada, ayat 9 kalau adik-adik baca. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah. Jadi ada 3 kali Tuhan Allah mengatakan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu.
Adik-adik, kalau orang berkata sesuatu 3 kali ke kita itu apa ya maksudnya ya gitu ya. Mungkin kalau di rumah, contoh yang gampang, Dek, misalnya papanya minta tolong beliin obat gitu ya. Dek, tolong beliin obat, Dek, gitu. Obatnya merek, katakanlah Panadol yang warna biru, Dek. Nah, gitu. Kan ada Panadol merah ya. Panadol yang warna biru ya. Gitu. Nanti habis pulang sekolah kamu langsung beliin obat itu sebelum pulang ke rumah gitu ya. Jangan lupa ya, Dek. Oke, Pak. Belum 5 menit, papanya ngomong lagi. Dek, kamu jangan lupa loh. Panadolnya warna biru ya. Oke, Pak. Gitu. Dalam hati kan belum 5 menit nih gitu. Udah diingetin. Ini baru mau jalan lagi, baru jalan keluar pintu. Dek, jangan lupa ya, Dek. Panadolnya yang warna biru 1 strip aja. Iya, Pak. Mungkin dalam hati kita, kenapa sih si papa sampai diingetin terus? Sekali aja udah inget kok gitu kan. Orang kalau berkata sampai berkali-kali itu maksudnya yang pasti satu, kita diingetin terus. Mungkin kita pernah lupa, kita sering lupa, jadi diingetin terus sampai kita inget bener dan tidak lupa. Atau pilihan yang kedua, diingetin terus karena sesuatu yang di depan itu apa yang akan terjadi itu menjadi sangat penting. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini atau apa yang harus kita lakukan diingetin terus supaya kita berhati-hati atau kita ya mantap melangkah ke depan. Dan Yosua selain diingatkan, dia juga dikuatkan. Dia diingatkan bahwa Tuhan selalu akan menyertai dia, Tuhan akan menguatkan dia. Dan yang kedua, Tuhan pasti akan menguatkan dia. Karena hal yang di depan itu memimpin bangsa Israel yang berjuta orang itu dipimpin sama Yosua itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang ya kita tinggal seperti kita ke apotik beli obat, bukan seperti itu. Ya menjadi seperti seorang gubernur, apa menjadi seorang presiden gitu ya, memimpin jutaan orang. Ya kalau kita pikir-pikir kan, kita kalau mau ke mall kapan aja juga bisa ya. Pengen ke mall gitu, nggak usah belanja, cuma jalan-jalan aja bisa gitu. Kalau jadi presiden kan nggak semudah itu gitu ya. Pekerjaannya banyak, dia tamunya banyak, dia harus ketemu orang, harus rapat ini, rapat itu. Boro-boro mau ke mall, mau jalan-jalan aja. Nggak pernah tuh lihat presiden pergi kemana-mana cuman kunjungan, ketemu ini, ketemu warganya, ketemu sana sini. Nggak ada tuh lagi foto-foto di pantai gitu. Iya, lagi mungkin di puncak, lagi foto-foto gitu. Lagi main ayunan yang lagi ngehits atau di tempat-tempat yang keren tuh. Ya jarang sekali itu kita melihat presiden liburan, tapi dia harus ketemu orang segala macam lapisan. Ya artinya apa yang dihadapi oleh Yosua itu tidak mudah. Tapi seperti tadi Tuhan memberikan perintah, dia memberikan janji bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan Tuhan pasti menguatkan Yosua. Oke adik-adik, sampai sini apa yang bisa kita renungkan dari pembacaan Alkitab hari ini? Yang pertama, adik-adik sekarang kan semua belajar ya, semua pelajar. Yang dilakukan oleh Yosua itu sangat baik. Dia setia pada hal-hal yang kecil, pada perkara-perkara yang kecil. Disuruh apa dia jalanin, disuruh apa dia jalanin. Lama-lama dia dipercaya orang gitu ya. Orang yang menyuruh juga, oh suruh aja Yosua, pasti dilakuin dengan baik, hasilnya baik gitu ya. Nah, kita juga gitu. Yang pertama, kita setia.
tetap setia dalam melakukan segala sesuatu. Kita dikasih kesempatan belajar, kita pergunakan dengan baik. Belajarlah dengan baik. Tapi kak, si ini sekolahnya lebih bagus. Si ini, wah, saya sekolahnya cuman sekolah di sini kak, di kampung kak. Sekolah di mana aja, yang penting kita tetap setia. Mau sekolah di Amerika, di Rusia, di Mars, kalau kitanya nggak setia, nggak rajin belajar, mah sama aja gitu ya. Di Mars ya nggak dapat sinyal ya, nggak bisa online di sana. Ya sama aja adik-adik. Tetap kita harus belajar, tetap tekun, kerjakan apa yang sudah menjadi tanggung jawab adik-adik. Tanggung jawabnya orang tua lain lagi. Tetap setia. Dan itu menyambung pada renungan kita yang nomor 2. Tuhan memberikan perintah. Perintahnya apa? Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Disuruh apa? Siap-siap. Yosua disuruh siap-siap adik-adik. Sama seperti adik-adik. Bersiap-siap. Untuk apa? Untuk menyeberangi sungai di depan adik-adik. Sungai apa kak? Sungai yang gak bicara sungai secara harafiah ya. Sungai itu ya apa yang akan ada di hadapan kita. Apakah itu tantangan? Apakah itu ujian? Ya segala sesuatu yang akan kita hadapi. Dan adik-adik harus siap menghadapi. Ketika Tuhan menghadapkan kita pada sungai, menghadapkan kita pada tantangan-tantangan, kita percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan kita. Dan adik-adik sementara belum menghadapi sungai itu, ya bersiap-siaplah dari sekarang. Adik-adik jangan takut ketika menghadapi sungai atau tantangan yang ada di depan sana. Seperti minggu lalu kan juga kita bicara soal tantangan sebagai seorang teruna gitu ya, teruna Kristen. Kita bersiapnya dari hari ini. Kita ingat janji Tuhan, Tuhan akan selalu menyertai. Bukan cuma Yosua yang Tuhan sertai, bukan cuma Musa, tapi adik-adik semua Tuhan sertai. Orang tua, keluarga kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan sertai. Dan bukan Tuhan hanya sertai, Tuhan menguatkan kita semuanya. Supaya kita kuat menjalani kehidupan ini. Bagaimana kak? Pertanyaannya, bagaimana kak cara saya mempersiapkan diri? Apa yang harus saya lakukan untuk supaya kita siap? Ayat 8. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan renungkan itu siang dan malam. Apa itu? Memperkatakan dan merenungkan. Baca firman Tuhan, baca Alkitab, renungkan. Adik-adik sekarang baca Alkitab dari kitab Yosua. Saya kira kita semua bahasa saya cukup jelas ya. Adik-adik pasti mengerti lah ya. Kita mengerti, kita renungkan. Besok adik-adik baca, adik-adik renungkan. Setiap hari kita baca, kita renungkan, baca, renungkan. Pikiran kita ini akan dipenuhi dengan firman Tuhan. Kalau pikiran kita dipenuhi dengan firman Tuhan, hal-hal yang kita akan lakukan adalah hal-hal yang baik. Hal-hal yang pasti selaras dengan firman Tuhan. Kalau pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang tidak baik, pasti akan melahirkan hal-hal yang tidak baik juga. Apa yang akan di hadapan kita itu kita tidak tahu. 20 tahun yang lalu, zaman kakak masih sekolah, handphone belum secanggih sekarang gitu, belum bisa touchscreen, cuman bisa SMS, telepon masih 2G gitu ya. Kirimnya kirim teks. Sekarang kita sudah bisa kirim gambar, kirim video, sudah 5G, mestinya kirim 3D. Ya, kita bisa kirim 3D ntar.
videonya video 3D. Sebentar lagi, mungkin 5-10 tahun lagi ada apa? Metaverse. Versi sederhananya metaverse itu seperti Roblox gitu ya, mainan anak-anak gitu ya, Roblox. Adik-adik mau kemana aja bisa. Hari ini adik-adik sudah pernah ke piramid belum yang di Mesir sana? Jalan-jalan gitu ke Eiffel, belum pernah kan ya? Mungkin ada yang pernah gitu. Tapi yang belum pernah, kita cuma tinggal searching aja di Google, di YouTube, kita nonton Eiffel itu mungkin dari atas sampai bawah kita, detailnya kita bisa lihat gitu. Kalau kita datang sana kan cuman, bagus gitu aja, foto-foto terus. Kalau ini kita bisa lihat di YouTube. Nanti sudah metaverse ya, udah makin canggih, kita tinggal pakai Google, pakai kacamata yang khusus itu, lalu kita bisa jalan-jalan lah kemana yang kita mau, apa yang akan kita lakukan, kita bisa lakukan yang belum pernah kita alami. Dan dengan teknologi ini semua semakin mudah gitu ya. Apakah ini akan semakin mendekatkan kita sama Tuhan atau tidak, atau bagaimana? Banyak yang belum bisa terjawab tentang teknologi ini atau tentang dunia akan kita hadapi nanti saat 5-10 tahun lagi. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk bersiap-siap dari sekarang dan tetap yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan menguatkan kita, tapi jangan lupa kita untuk memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita semuanya. Terpujilah Kristus. Amin. Kita telah mendengarkan firman, sekarang kita akan merespon firman tersebut. Kita bernyanyi dari GB 204, bait yang pertama, Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku, Dialah sahabatku paling akrab dan teguh. Dia ku pegang selalu, Yesus juru selamatku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu Tuhan yang sudah memberikan kami kehidupan sampai saat ini. Kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami agar menjadi bangsa yang maju dan kuat. Dan berkatilah pemuda serta anak-anak dengan kecerdasan dan kepandaian dari-Mu ya Tuhan, serta berkati pemimpin kami dan seluruh aparat pemerintah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, terutama untuk pembangunan gereja kami supaya lancar dan dapat segera selesai, tanpa kurang suatu apapun. Berikan berkat-Mu atas gereja kami, sehingga saat gereja kami bertumbuh, maka kami jemaat-Mu juga akan bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang terpuji dalam surga, kami juga ingin berdoa untuk Pelkat PT GPIB Sawangan, baik yang ada di sektor pelayanan Sawangan maupun yang di Bajem Cisayong ya Tuhan.
Memberkati dan sertai selalu para pengurus dan juga pelayan PT agar dapat melayani kami Taruna dengan baik. Walau IHMPT yang saat ini masih dilakukan online, berkati peralatan dan internet yang kami gunakan agar dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Berikanlah mereka kekuatan, kesembuhan, dan angkat semua penyakitnya agar bisa beraktivitas sehari-hari seperti sedia kala ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk teman kami yang sedang berulang tahun di minggu ini. Berikanlah mereka kesehatan, kebahagiaan, panjang umur, dan selalu dilimpahkan berkat dari-Mu ya Tuhan. Dan berkati kami anak-anak-Mu agar tumbuh menjadi anak yang takut akan Engkau ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa dalam proses belajar kami di sekolah masing-masing. Bimbing kami ya Tuhan, berikanlah kami kepintaran supaya kami dapat mengerti pelajaran yang diajarkan guru-guru kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, aku ingin berdoa untuk keluargaku, yaitu bapakku, mamaku, kakakku, adikku, nenekku, kakekku. Kiranya mereka selalu diberkati oleh Tuhan, selalu dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya, diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Tuhan. Tuhan, aku juga berdoa semoga apa yang mereka lakukan kiranya bermanfaat untuk sekitarnya, dan aku juga berdoa untuk COVID-19 semoga cepat pergi dari bumi ini ya Tuhan, agar kami bisa melakukan kebutuhan sehari-hari kami seperti biasa tanpa takut untuk keluar. Tuhan, inilah doa aku ya Tuhan. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapa, inilah doa-doa kami. Kiranya Engkau mau menyempurnakan doa-doa kami ini seturut dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita persiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan sambil bernyanyi dari Gita Bakti 15, bait yang pertama dan yang kedua, Mari Puji Raja Sorga. Ya Tuhan, siapakah yang boleh diam di dalam kemah-Mu? Dia yang berlaku tidak bercela dan melakukan yang adil. Ya Tuhan, siapakah yang boleh naik ke gunung kudus-Mu?
Ya Bapak, sebentar kami ingin memberikan persembahan kami Bapak. Kiranya persembahan yang kami berikan ini Bapak, semoga dapat memperluas pelayanan dan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan bernyanyi dari GP 260 bait yang pertama dan yang kedua, Kidung yang Merdu di Hatiku. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi kidung yang merdu. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah tiba di ujung ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur ke atas firman-Mu, di mana kami diingatkan untuk senantiasa mau berpegang teguh kepada firman Tuhan, dan kami mau menjadikan diri kami sebagai alat perwujudan misi-Mu di dunia ini, dan kami mau dibentuk menjadi teruna-teruna yang berperan aktif, berkontribusi pada gereja, bangsa, dan negara kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya Engkau mau mewujudkan itu semua dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sekarang kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kami dalam masuki hidup kami sebagai teruna yang berpegang teguh pada firman Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Tuhan kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sobat teruna dari sekarang sampai selama-lamanya.